Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Koharudin dari SMP Negeri 2 Pleret, Kabupaten Cirebon. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7. Di sini saya akan mencoba menginterpretasikan pemahaman saya mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan bagaimana implementasinya di tempat sekolah saya berada. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan itu sebagai tuntunan. Seorang pendidik merupakan seorang penuntun. Maksudnya adalah seorang pendidik itu menuntun anak menjemput kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman yang merupakan dasar pendidikan yang bertujuan mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam maksudnya adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam secara geografisnya, karena ini akan menentukan karakter dan sifat dasar yang dimiliki anak. Seorang pendidik harus mampu mengenali kodrat alam anak, karena berbeda anak, berbeda pula cara memperlakukannya. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Pendidik harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah pendidikan yang berpusat pada siswa. Melalui proses pembelajarannya, anak perlu mendapatkan suasana yang menyenangkan, aman, merasa dicintai, berharga, dan tentu saja mengembangkan dirinya dengan cara yang mereka senangi. Kemudian dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah trilogi pendidikan. Ini merupakan semboyan yang sangat terkenal dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Inkarso Sum Tolodo. Di depan, seorang guru harus bisa memberi teladan yang baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kemudian Ing Madya Mangun Karso, selalu berada di tengah-tengah muridnya dan terus-menerus membangun semangat untuk berkarya. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani. Di belakang, seorang guru harus bisa mendorong kepercayaan diri siswa untuk selalu berkembang. Kemudian, bagaimana implementasi di SMP Negeri 2 Pleret atau penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di lingkungan tempat saya berada? Yang pertama, di tempat mengajar saya sudah dibudayakan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian yang kedua, ada bimbingan ekskul dan literasi. Bimbingan di sini ada bimbingan konseling, nanti dari guru BK maupun guru-guru yang ingin memberikan konseling kepada anak. Kemudian ada ekstrakurikuler hadroh, pramuka, nursing band, dan ekstrakurikuler yang lainnya. Ini dimaksudkan untuk menuntun peserta didik mengembangkan potensinya sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Kemudian literasi, di sini ada literasi membaca, kemudian ceramah setiap hari Jumat, ada Kamis Sehat, kemudian ada menyanyikan lagu nasional. Dan yang ketiga adalah dalam rangka menuntun siswa menguasai keterampilan agar mampu terus berkarya menyesuaikan diri dengan zamannya. Siswa diberikan kecakapan teknologi, ya, karena
tidak dipungkiri bahwa zaman terus berkembang. Siswa perlu cakap dalam bidang IT. Kemudian selanjutnya penanaman budi pekerti. Di sini ada program santunan anak yatim piatu, kemudian mengunjungi siswa yang terkena musibah. Siswa ketika ada yang terkena musibah, maka siswa lain memberikan atau menyisihkan sisa uang jajannya untuk membantu keluarga yang terkena musibah. Kemudian bagaimana implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas? Yang pertama adalah memberikan kebebasan anak untuk berpikir dan berkreasi. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian yang ketiga membangun kolaborasi yang baik dengan sesama siswa. Dan terakhir, tantangan dan solusi yang saya hadapi setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah saya semakin paham bahwa menjadi guru zaman sekarang itu tidaklah mudah, karena teknologi semakin canggih, tetapi di sisi lain moral dan akhlak siswa semakin merosot. Untuk itu, sebagai seorang pendidik, saya harus terus belajar, bersikap terbuka, dan selalu mengembangkan kompetensi saya sebagai guru dengan mengikuti pelatihan, seminar, dan pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan guru penggerak. Mengajar ikhlas, berkembang pantas. Memberi teladan merupakan hal penting dalam meningkatkan karakter anak. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.